Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya begitu percaya kita semua di dalam penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita boleh kembali beribadah, itu karena anugerah dan kasih Tuhan kita yang begitu limpah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama berdoa. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar, atas anugerah-Mu Tuhan, kami boleh kembali beribadah. Dan kami bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Dan segala sembah dan puji hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi mencinta Kau Yesus, ku
segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kepadamu rohku berserah.
Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih-Mu, pemeliharaanmu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu itu, kami siap mendengarkan firman-Mu di tahun yang baru ini. Menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melangkah, dalam menghadapi berbagai macam pergumulan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan, kita telah tinggalkan tahun 2020 dan kita telah memasuki tahun 2021. Di depan masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa Allah selalu memelihara kita. Allah selalu menuntun dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Pagi hari ini saya rindu sekali membahas tema firman Tuhan sehubungan dengan visi gereja kita, yaitu tentang menang, keluar sebagai pemenang-pemenang. Saya beri tema menang dalam pertandingan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 5, 6, dan 7. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan pertandingan-pertandingan. Dimulai saat kita dalam kandungan, kita pun mengalami pertandingan. Di mana dalam kandungan, di situ ada pertandingan. Ratusan bahkan ribuan sperma harus memenangkan pertandingan. Dan hanya satu sperma yang bisa membuahi satu sigot. Disitulah letak pertandingan awal. Setelah itu masa kanak-kanak kita harus melalui pertandingan. Dimulai dengan belajar, harus memilih sekolah yang baik. Masa SD, masa SMP, SMA, maupun orang yang bertanding di dalam memenuhi kebutuhannya harus masuk ke dalam perguruan tinggi, itu pun mengalami pertandingan dan pertandingan. Bukan hanya itu saja, yang kita hadapi adalah pertandingan dalam kehidupan itu yang real. Pertandingan dalam kehidupan ada dua macam, pertandingan secara jasmani. Kita harus memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan anak-anak kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita harus berjuang, kita harus bergumul. Tetapi ada satu pertandingan yang luar biasa. Kita harus memenangkan pertandingan secara rohani. Dan inilah yang disebut sebagai pertandingan iman. Paulus memberikan sebuah nasihat yang indah sekali. Paulus memberikan nasihat selama kita di dunia yang penuh dengan pertandingan ini. Yang pertama dikatakan tadi dalam ayat, kuasailah dirimu dalam segala hal. Untuk memenangkan pertandingan iman, kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Menguasai diri bukan hanya dalam hal ego kita, diri kita, keberadaan kita. Tetapi Paulus katakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Itulah kehidupan. Menguasai diri, emosi kita harus dikuasai, ego kita harus dikuasai, ya, keberadaan kita harus dikuasai, bahkan kedagingan kita pun harus dikontrol dan dikuasai. Dan Paulus mengingatkan untuk menang, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dan ini berbicara tentang hal yang lahiriah maupun hal-hal yang rohaniah. Kita dikehendaki untuk menguasai diri dalam segala hal. Ayat tersebut juga mengatakan
sabarlah dalam penderitaan. Ternyata Paulus tetap mengingatkan saat kita mengalami penderitaan, kita harus memiliki kesabaran. Sabaran dalam penderitaan. Kesabaran dalam penderitaan ini sangat penting. Di mana anak-anak Tuhan dikehendaki untuk sabar dalam menderita. Orang bisa mampu sabar dalam penderitaan kalau dimampukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dalam buah rohnya salah satunya memberikan kemampuan untuk kita sabar di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang mengalami penderitaan, saudara akan mampu mengalami dan menanggung semua penderitaan itu kalau Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kita. Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kita untuk tetap bertahan. Itulah kemampuan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Selanjutnya yang ketiga, ternyata untuk menang dalam segala pertandingan, yaitu kita harus melakukan pemberitaan Injil. Orang Kristen memiliki tanggung jawab melakukan pemberitaan Injil. Banyak sekali cara-cara yang anak-anak Tuhan bisa lakukan dalam pemberitaan Injil. Lebih-lebih zaman sekarang, zaman yang modern, zaman yang bisa kita gunakan semua sarana prasarana teknologi. Cara itu pun bisa digunakan di dalam pemberitaan Injil. Anak-anak muda bisa memberikan pemberitaan Injil lewat gadget-gadgetnya, lewat YouTube-nya, lewat Facebook-nya, lewat Instagram. Cara-cara yang Allah berikan untuk memberitakan Injil. Dan itu adalah tugas kita semua anak-anak Tuhan. Untuk menang yang keempat, Paulus katakan, hendaklah kamu menunaikan tugas pelayananmu. Menunaikan tugas pelayanan. Semua kita diberikan tugas, tanggung jawab pelayanan di marketplace, di bidang kita masing-masing. Ada seorang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan di tempat kerja mereka. Mereka harus menjadi saksi, menjadi terang Tuhan, menjadi garam dunia di mana Tuhan tempatkan mereka berada. Ada yang Tuhan berikan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah keluarga. Sebagai seorang ibu rumah tangga harus merawat anak-anaknya, harus merawat suaminya, yang ia lakukan dengan penuh dengan tanggung jawab. Dan sebagian kita diberikan Tuhan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan kepada jemaat. Dan itu semuanya harus kita lakukan untuk kita keluar sebagai pemenang. Nasihat Paulus ini luar biasa. Apa sih sebenarnya tujuan dari pertandingan ini? Paulus memberikan beberapa hal. Tujuan dari pertandingan itu yang pertama adalah mencapai garis akhir. Disinilah yang harusnya kita tahu bahwa tujuan pertandingannya adalah mencapai garis akhir dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Garis akhir bagi kita selama di dunia yaitu kematian. Itu garis akhir kita. Tetapi yang jelas bahwa saat kita mencapai untuk mengisi sampai garis akhir itu, apa yang bisa kita lakukan untuk menggapai garis akhir itu dengan hidup berkemenangan, hidup menang. Dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam hambatan, bahkan rintangan-rintangan. Kita dikehendaki untuk overcome, mengatasinya, sehingga kita bisa mencapai garis akhir. Dan Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandinganku untuk mencapai garis akhir dengan baik. Sebagian kekasih-kekasih Tuhan telah dipanggil Tuhan. Mereka telah mengakhiri pertandingan mencapai garis akhir dengan baik. Dengan mempertahankan iman, itu yang terpenting. Dalam mencapai garis akhir ini, banyak hal yang harus kita hadapi. Godaan-godaan untuk menggugurkan iman kita sering terjadi.
Intimidasi-intimidasi yang seakan-akan ingin merontokkan iman kita sering terjadi. Keadaan secara real, kasat mata, yang kadang-kadang membuat iman kita ini seakan-akan ingin gugur. Itu terjadi. Disinilah Tuhan menghendaki untuk kita terus memiliki iman yang kuat. Untuk akhirnya kita sampai mencapai garis akhir. Seorang pelari tentunya untuk mencapai garis akhir, ia lakukan dengan susah payah. Selain ia dengan persiapan yang sebelumnya ia lakukan, dengan berlatih, tiap-tiap hari ia berlatih. Dengan tiap-tiap hari ia mulai mentraining skillnya. Tetapi saat ia harus bertanding, ia harus memikirkan satu pikiran, bahwa ia harus menang dan harus mencapai garis akhir. Walaupun itu dilakukan dengan sangat susah. Seorang pelari harus berlari terus, harus berlari terus, harus berlari terus. Mungkin ia kecapean, ia keletihan. Tetapi ia punya tujuan akhir. Ia harus mencapai garis akhir yang terbaik. Demikian juga anak-anak Tuhan diberikan kesempatan untuk mencapai garis akhir dalam pertandingan hidup kita. Yang kedua, Paulus menyinggung tentang memelihara iman. Ternyata tujuan pertandingan kita ini untuk mencapai garis akhir diikuti dengan memelihara iman kita. Bagaimana iman ini bisa terpelihara, Bapak Ibu Saudara sekalian? Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudara, kita harus memelihara iman kita yang telah kita miliki ini dengan apa? Terus-menerus membaca firman Tuhan dan terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Itu yang mampu menguatkan kita. Itu yang mampu memelihara kita. Sehingga kita terus mampu bertanding dan bertanding saat kita terus memiliki nutrisi iman kita yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, di masa pandemi ini, selain kebaktian hari Minggu, saya undang untuk Bapak Ibu untuk join dalam kebaktian tengah minggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Dan ada beberapa kebaktian-kebaktian lain kategorial, kebaktian anak sekolah minggu dan kebaktian pemuda. Marilah kita ikuti semuanya, itu bagian dalam membentuk iman kita tetap kuat. Sehingga saat saudara terus mendengar firman Tuhan, saudara dikuatkan. Kita terus ditegur, kita diingatkan oleh kasih Tuhan. Karena firman itu adalah nafas Allah yang mengingatkan kita, yang menegur kita, yang memperbaharui hati kita, yang menumbuhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Allah menghendaki untuk kita memelihara iman. Biarlah iman yang kita telah peroleh ini tetap kita pelihara hari ke hari. Ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ternyata, saudara, memperoleh hidup kekal ini juga bagian daripada tujuan pertandingan kita. Memang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku melalui aku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalan untuk memperoleh hidup yang kekal itu sudah kita dapat melalui Yesus Kristus. Tetapi jangan sampai jalan itu terhilang. Jangan sampai iman terhadap Yesus Kristus itu terhilang dengan berbagai macam keadaan. Banyak anak-anak Tuhan yang terhilang dengan perkawinan-perkawinan di luar Tuhan. Saat ia menikah dengan pasangan yang di luar Tuhan, ia meninggalkan Yesus. Ada beberapa orang karena tawaran-tawaran pekerjaan, ia meninggalkan Yesus. Saudara, sayang sekali. Saudara yang dipanggil Tuhan dari sejak kecil, ataupun Tuhan telah memanggil saudara sampai saat ini. Biarlah
apa yang telah kita peroleh, yaitu hidup kekal, itu akan tetap kita pertahankan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang setia sampai akhir, ialah yang akan diselamatkan. Saudara, banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup ini. Tetapi jangan sampai saat kita telah memperoleh hidup ini terhilang dengan berbagai macam keadaan, penderitaan, kesukaran yang kita hadapi. Saudara akan maju terus di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, tujuan dari pertandingan iman kita adalah menerima mahkota yang abadi. Wow, itu yang kita harapkan, itu yang kita dambakan. Saat kita menang, kita akan memperoleh mahkota yang abadi. Dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menang, barang siapa tertulis namamu dalam kitab kehidupan, engkau akan masuk dalam surga, di mana mahkota abadi itu sudah disediakan bagi setiap orang-orang yang percaya. Biarlah kita sadari bahwa dalam pertandingan itu ada tujuan, ada goal yang akan kita capai. Menerima mahkota abadi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita ini bisa menjadi pemenang? Ya, 1 Korintus 9:25 itu dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Ternyata kita sebagai pemain-pemain iman, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ya, seorang yang sedang training dalam pertandingan, ia menguasai dalam segala hal. Ya, di dekat Petamburan itu ada komplek pelatihan Jarum. Kalau saya sempat menengok mereka berlatih luar biasa. Dari jam ke jam mereka mengeluarkan tenaganya berlatih dengan luar biasa. Dan ada kemungkinan di jam break ada beberapa orang yang keluar makan. Kadang-kadang kita ketemu makan di situ ada bakso, namanya bakso Pak Kumis. Mereka di situ dengan peluh yang luar biasa, dengan keringat yang luar biasa, dia datang break makan bareng di situ. Tetapi ada satu hal yang saya lihat, pemain-pemain ini menguasai diri dalam berbagai macam hal. Saat ia berlatih, ia tidak lagi memikirkan makan, dia tidak lagi memikirkan minum, dia konsentrasi penuh. Demikian juga anak-anak Tuhan. Dalam kita mencapai pertandingan iman, Allah menghendaki untuk kita menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita berbicara tentang iman, menguasai diri dalam segala hal ini adalah ketahanan kita terhadap berbagai macam rintangan, tantangan yang sehubungan dengan iman kita. Ada godaan-godaan, mungkin tawaran-tawaran iman lain yang menggiurkan. Anak-anak Tuhan harus menguasai diri dalam segala hal, harus menang. Menguasai secara jasmaniah dan menguasai secara lahiriah. Itulah yang penting. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Hal yang kedua, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Allah menghendaki untuk kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bagaimana agar kita memiliki iman yang benar? Jawaban yang pasti, iman yang benar kita dapatin dalam membaca Alkitab sebagai dasarnya. Saat saudara memahami Alkitab dengan kebenaran-kebenarannya, kita akan dimampukan untuk memiliki pertandingan iman yang benar. Dalam Alkitab dipaparkan banyak sekali tentang pengharapan-pengharapan. Dipaparkan tentang berbagai macam hal keadaan yang membuat iman ini bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Oleh karena itu, setiap anak-anak Tuhan hukumnya adalah wajib membaca firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jangan sampai iman kita menjadi iman yang salah saat kita membaca atau saat kita mendasarkan dengan paham-paham yang lain. Paham filosofi duniawi yang kadang-kadang menyesatkan juga. Anak-anak Tuhan terus digiring untuk membaca firman Tuhan, sehingga kita memiliki dasar pertandingan dan pertandingan iman yang benar di dalam Tuhan. Yang ketiga, dalam 1 Timotius 6 ayat 12 itu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, bagaimana bisa kita menang? Karena saudara terus sudah dipanggil. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan bahkan dipilih Tuhan. Oleh karena itu, kita ini adalah orang-orang pilihannya. Dari jutaan orang-orang di Indonesia, bahkan miliaran orang di dunia ini, saudara adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih. Dan luar biasa, saat kita telah dipanggil, setelah dipilih, saudara, kita sudah berikrar di hadapan Tuhan. Kapan saudara berikrar di hadapan Tuhan? Saat kita mengalami baptisan air. Baptisan air adalah ikrar percaya kita kepada Tuhan. Saudara berkata bahwa aku memilih Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itulah ikrar dalam baptisan air. Baptisan air adalah respon percaya kita. Saat kita percaya kepada Yesus, kita akhirnya berikrar dalam baptisan air. Dan baptisan air itu bukan hanya disaksikan oleh jemaat. Tuhan menyaksikan, malaikat di surga menyaksikan. Dikatakan satu orang bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Demikian juga saat baptisan, setan-setan melihat kita. Setan-setan melihat ada satu orang yang telah diselamatkan, yang telah ditarik dari dunia, dari dalam kegelapan, masuk bagian dalam komunitas kerajaan Allah. Dan itu ikrar yang luar biasa. Saudara telah berikrar di hadapan Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah ikrar ini akan tetap kita pelihara. Dan itu menjadi bagian untuk kita menang. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan ikrar. Mengingat bahwa kita pernah berikrar di hadapan Tuhan. Berikrar di hadapan jemaat. Berikrar di hadapan setan-setan. Bahwa kita ini adalah milik Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada dua kisah dalam Alkitab yang menggambarkan pertandingan iman. Saudara ingat kisahnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, seorang yang mengkhianati Yesus. Memang ada kontroversi tentang Yudas Iskariot. Sebagian orang berkata, Yudas Iskariot itu seorang hero. Tetapi ada orang yang berkata itu biasa aja, hanya alat Tuhan. Bagi kita Yudas Iskariot adalah alat Tuhan. Allah memakai alatnya, kebetulan alat ini alat untuk mengkhianati Yesus. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan background Yudas. Yudas seorang bendahara yang tamak ternyata. Di mana bukti ketamaan? Saat peristiwa Yesus diurapi minyak oleh seorang wanita, Yudas berkata, Tuhan, mengapa wanita itu menghambur-hamburkan uang? Uang itu kan bisa dikolek untuk orang miskin. Tetapi dalam hatinya, Yesus tahu bahwa sebenarnya Yudas tidak menginginkan itu. Yudas menginginkan saat uang itu dikolek, uangnya bisa diambil, karena ia adalah seorang bendahara. Saudara, akhirnya Yudas mendapat tawaran untuk mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Ia terima dan ia mengkhianati Yesus. Tapi akhirnya ia menyesal. Penyesalannya tidak diikuti dengan pertobatan, tetapi penyesalannya diikuti dengan ia menggantung dirinya atau membunuh dirinya.
ini kekalahannya. Yudas seharusnya walaupun dia mengkhianati, saat ia bertobat mungkin Allah akan mengampuni. Tetapi Yudas akhirnya mengakhirinya dengan bunuh diri. Berbeda dengan Petrus. Petrus yang seorang yang pernah juga menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Yesus memperingatkan dengan Petrus sebelum 3 kali ayam berkokok, ya, engkau telah menyangkal aku. Dan saat itu hal itu terjadi. Kokokan ayam pertama, 2, dan ketiga, akhirnya Petrus menyesal dan Petrus berkata, Tuhan ampuni aku tidak layak. Dan Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Luar biasa saat Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Tuhan Yesus memakai Petrus dengan luar biasa. Bahkan setelah peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang diberdayakan Tuhan luar biasa. Bayang-bayangannya sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Saat ia berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Tuhan. 2 contoh dalam Alkitab, yang satunya Yudas Iskariot, yang satunya Petrus. 2 contoh yang berbeda. Inilah contoh-contoh tentang pertandingan iman. Kita pun akan mengalami banyak pertandingan iman. Kalau dalam perjalanan kekristenan kita, kadang-kadang kita terjatuh. Mari kita bangkit lagi. Kita minta ampun. Mari kita berkata, Tuhan ampuni aku, kuatkan aku Tuhan. Sehingga Allah akan memulihkan kembali. Allah akan mengembalikan posisi kita. Satu hal, saudara kita semuanya harus keluar sebagai pemenang dalam pertandingan iman. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Di tahun baru ini banyak hal yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini, kami akan Kau mampukan untuk kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Terlebih pemenang-pemenang dalam pertandingan iman. Berkati seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you, God bless you. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses. Memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung. Memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Yesus.